Inilah kisah pemuda lugu yang menjadi pencuri karena taat kepada gurunya. Pada suatu masa, hiduplah seorang pemuda yang terkenal sangat bertakwa, namun polos dan lugu. Ia menimba ilmu dari seorang syaikh yang bijaksana. Suatu hari sang syaikh menasihati murid-muridnya. Kalian jangan menjadi beban orang lain. Seorang alim yang menadahkan tangannya kepada orang berharta, tak ada kebaikan dalam dirinya. Pergilah kalian dan bekerjalah dengan pekerjaan ayah kalian masing-masing. Sertakanlah selalu takwa kepada Allah. Pemuda ini pun pulang dan bertanya pada ibunya, "Wahai ibu, apa pekerjaan ayah dulu?" Dengan nada berat sang ibu menjawab, Ayahmu sudah lama meninggal. Untuk apa kau tanyakan itu? namun si anak memaksa hingga ibunya kehilangan kesabaran. Ayahmu dulu seorang pencuri. Pemuda itu menatap ibunya penuh keyakinan. Kalau begitu aku harus menjalankan pekerjaan ayah dengan takwa kepada Allah, sebagaimana pesan guruku. Ibunya terkejut. Apakah mencuri itu ada takwanya? Dengan polos ia menjawab, begitu kata guruku. Malam hari setelah Isya, ia menyiapkan alat-alat mencuri. Namun ketika hendak masuk rumah tetangga, ia berhenti. Mengganggu tetangga bukanlah takwa. Ia pun berlalu. Saat melewati rumah anak yatim, ia menahan diri lagi. Allah melarang memakan harta anak yatim. Akhirnya ia tiba di rumah seorang pedagang kaya. Ia berbisik, inilah rumahnya. Dengan cekatan ia membuka pintu, masuk, lalu menemukan emas, perak, dan harta melimpah. Tangannya gemetar hendak mengambil, namun ia berucap, "Tunggu dulu, mungkin tuan rumah belum menunaikan zakat. Aku harus menghitungnya dulu." Ia menyalakan lentera kecil, membuka buku catatan, lalu menghitung zakat 6 tahun yang belum dibayarkan. Ia memisahkan harta itu, lalu mendirikan sholat sunnah ketika fajar menyingsing. Ingat takwa kepada Allah, sholatlah dulu. Lalu tuan rumah terbangun, terkejut melihat orang asing di rumahnya sedang sholat. Istrinya berbisik. Apa ini? Suaminya menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu." Setelah sholat, ia mendekati pemuda itu. "Siapa kau?" Dengan tenang ia menjawab, "Aku pencuri." Kaget, tuan rumah bertanya, "Lalu apa yang kau lakukan dengan catatan itu?" Pemuda itu menjawab, "Aku menghitung zakatmu yang belum engkau keluarkan 6 tahun, dan sudah aku pisahkan agar bisa diberikan pada yang berhak." Tuan rumah hampir gila karena heran. Namun setelah mendengar kisahnya, melihat kejujurannya, dan menyadari manfaat zakat, ia luluh. Ia lalu menawarkan, "Maukah kau menikah dengan putriku, tinggal bersama ibumu di sini, dan menjadi mitra bisnisku?" Dengan rendah hati pemuda itu menjawab, "Aku setuju." Pagi itu juga akad nikah pun dilangsungkan. Pemuda polos yang hendak mencuri karena ketaatan kepada gurunya, justru memperoleh takdir Allah yang agung. Keluarga, kehormatan, dan hidup mulia karena ketakwaan. Inilah kisah pemuda lugu yang menjadi pencuri karena taat kepada gurunya. Pada suatu masa, hiduplah seorang pemuda yang terkenal sangat bertakwa, namun polos dan lugu. Ia menimba ilmu dari seorang syaikh yang bijaksana. Suatu hari sang syaikh menasihati murid-muridnya. Kalian jangan menjadi beban orang lain. Seorang alim yang menadahkan tangannya kepada orang berharta, tak ada kebaikan dalam dirinya. Pergilah kalian dan bekerjalah dengan pekerjaan ayah kalian masing-masing. Sertakanlah selalu takwa kepada Allah. Pemuda ini pun pulang dan bertanya pada ibunya, "Wahai ibu, apa pekerjaan ayah dulu?" Dengan nada berat sang ibu menjawab, Ayahmu sudah lama meninggal. Untuk apa kau tanyakan itu? namun si anak memaksa hingga ibunya kehilangan kesabaran. Ayahmu dulu seorang pencuri. Pemuda itu menatap ibunya penuh keyakinan. Kalau begitu aku harus menjalankan pekerjaan ayah dengan takwa kepada Allah, sebagaimana pesan guruku. Ibunya terkejut. Apakah mencuri itu ada takwanya? Dengan polos ia menjawab, begitu kata guruku. Malam hari setelah Isya, ia menyiapkan alat-alat mencuri. Namun ketika hendak masuk rumah tetangga, ia berhenti. Mengganggu tetangga bukanlah takwa. Ia pun berlalu. Saat melewati rumah anak yatim, ia menahan diri lagi. Allah melarang memakan harta anak yatim. Akhirnya ia tiba di rumah seorang pedagang kaya. Ia berbisik, inilah rumahnya. Dengan cekatan ia membuka pintu, masuk, lalu menemukan emas, perak, dan harta melimpah. Tangannya gemetar hendak mengambil, namun ia berucap, "Tunggu dulu, mungkin tuan rumah belum menunaikan zakat. Aku harus menghitungnya dulu." Ia menyalakan lentera kecil.